Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Andea dari kelas 12 MIPA 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang akan dipelajari di kelas 12, yaitu mengenai relativitas. Simak video ini ya. Relativitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama yaitu gerakan relatif, yang kedua yaitu teori relativitas khusus, yang ketiga pemekaran waktu dan kontraksi panjang, dan yang terakhir yaitu massa, momentum, dan energi relativistik. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu gerak relatif. Relativitas merupakan salah satu dari berbagai teori mengenai gerak yang dirancang untuk menjelaskan penyimpangan dari mekanika Newton yang timbul akibat gerak relatif yang sangat cepat. Teori ini telah mengubah pandangan kita mengenai ruang, waktu, massa, energi, gerak, dan gravitasi. Suatu objek dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap kerangka acuannya, di mana dalam pembahasan relativitas, kerangka acuan yang digunakan disebut dengan kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan di mana hukum 1 Newton atau hukum inersia berlaku. Nah, teori relativitas Newton menyatakan bahwa semua hukum Newton berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersial ini. Konsep relativitas Newton juga menyatakan bahwa gerak mutlak tidak dapat dideteksi. Artinya, jika kita memiliki dua kerangka acuan inersial yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain, maka kita tidak dapat menentukan kerangka acuan mana yang bergerak ataupun yang diam. Sebagai contoh, ketika kita duduk di dalam bus yang sedang berjalan dan melewati orang yang sedang berdiri di pinggir jalan, maka bagi orang yang di pinggir jalan, kita akan dikatakan bergerak karena kerangka acuannya adalah orang tersebut. Sebaliknya, kita dikatakan diam bila kerangka acuannya adalah bus. Dari contoh tersebut, ada dua jenis kerangka acuan, yaitu kerangka acuan yang diam, yaitu orang, dan kerangka acuan yang bergerak, yaitu mobil. Dengan demikian, keadaan diam atau bergerak merupakan konsep relatif yang tergantung pada kerangka acuan pengamat. Nah, yang pertama yaitu ada transformasi Galileo. Untuk menyatakan kedudukan sebuah titik atau benda, kita memerlukan satu sistem koordinat atau kerangka acuan. Misalnya, untuk menyatakan sebuah benda bergerak, seorang pengamat memerlukan suatu kerangka acuan dengan sistem koordinat, misal X, Y, Z. Jadi, kerangka acuan adalah suatu sistem koordinat yaitu X, Y, Z, di mana seorang pengamat melakukan pengamatan suatu kejadian. Dalam hal ini, kita gunakan kerangka acuan inersial, di mana hukum Newton berlaku. Kerangka acuan inersial yaitu suatu kerangka acuan yang berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain pada garis lurus. Untuk menyatakan hubungan antara pengamatan suatu kejadian peristiwa yang terjadi dalam suatu kerangka inersial, jika diamati oleh pengamat yang berada dalam kerangka acuan lain yang bergerak dengan kecepatan relatif konstan, digunakan transformasi Galileo. Nah, gambar di atas menggambarkan kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, Z. Nah, ini merupakan kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, dan juga Z. Dan S-aksen dengan sistem koordinat X-aksen, Y-aksen, dan Y-aksen. Nah, ini kerangka acuan S-aksen dengan koordinat X-aksen, Y-aksen, dan juga Z-aksen, di mana kerangka acuan S-aksen bergerak di dalam kerangka acuan S ke arah sumbu X positif dengan kecepatan relatif konstan sebesar V terhadap kerangka acuan S. Mula-mula kedua kerangka acuan berhimpit, jadi T-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah bergerak selama T sekon, maka kerangka acuan S-aksen telah menempuh jarak D sama dengan V dikali T. Sebagai ilustrasi, seorang anak pergi naik kereta.
Apabila bersamaan kereta itu bergerak, anak tersebut juga berjalan di dalam gerbong kereta api searah dengan kereta dengan kecepatan Vx aksen relatif terhadap kereta api. Maka kedudukan anak tersebut dapat dinyatakan dalam koordinat X, Y, Z terhadap kerangka S dan X aksen, Y aksen, Z aksen terhadap kerangka S aksen. Sehingga kedudukan benda antara kerangka acuan S aksen terhadap S dapat dinyatakan X aksen sama dengan X dikurang V dikali T. Nah, kalau Y aksennya, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Yang kedua yaitu transformasi Galileo untuk kecepatan. Transformasi Galileo untuk kecepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi Galileo terhadap waktu. Persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan adalah, U aksen X sama dengan UX dikurang V. Untuk Y, U aksen Y sama dengan UY. Nah, untuk Z, U aksen Z sama dengan UZ. Nah, UX sama dengan U aksen X ditambah V, UY sama dengan U aksen Y, dan UZ sama dengan U aksen Z. Ini kebalikannya saja. Nah, keterangannya itu U aksen X, U aksen Y, dan U aksen Z merupakan besar kecepatan benda terhadap S aksen. UX, UY, dan UZ merupakan besar kecepatan benda terhadap S. Kita lanjut yang ketiga, transformasi Galileo untuk percepatan. Transformasi Galileo untuk percepatan dapat diperoleh dengan menurunkan transformasi kecepatan terhadap waktu. Adapun persamaan transformasi Galileo untuk percepatan adalah A aksen X sama dengan AX, A aksen Y sama dengan AY, A aksen Z sama dengan AZ. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 70 km per jam. Seorang penumpang berjalan dalam kereta dengan kecepatan 5 km per jam, searah dengan kereta. Berapakah kecepatan penumpang tersebut terhadap orang yang diam di tepi rel? Pembahasannya, diketahui V sama dengan 70 km per jam, U aksen X sama dengan 5 km per jam. Ditanyakan UX sama dengan, untuk penyelesaiannya, UX sama dengan U aksen X ditambah V. U aksen X-nya sudah diketahui yaitu 5 km per jam, ditambah V-nya 70 km per jam. Nah, jadi kita dapat UX sama dengan 75 km per jam. Jadi, menurut pengamat yang diam di pinggir rel, maka kecepatan penumpang adalah 75 km per jam. Nah, untuk contoh soal yang kedua, sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kanan terhadap pengamat yang diam. Kemudian, ada seorang pengendara sepeda bergerak di atas kereta dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kiri. Menurut pengamat yang diam, berapa kelajuan sepeda terhadap kereta? Pembahasannya, diketahui V sama dengan 20 meter per sekon. U aksen X sama dengan 2 meter per sekon. Ditanyakan UX-nya. Penyelesaiannya UX sama dengan U aksen X ditambah V. U aksen X-nya itu 2 meter per sekon ditambah V-nya 20 meter per sekon. Jadi UX-nya yaitu 22 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan pengendara sepeda menurut pengamat diam adalah 22 meter per sekon. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus dikemukakan oleh Albert Einstein yang mempersoalkan acuan yang dipercepat satu terhadap yang lain. 1. Postulat dalam teori relativitas khusus. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Teori relativitas khusus ini terdiri dari dua postulat. Postulat yang pertama bunyinya seperti ini. Hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama pada acuan yang bergerak dengan kecepatan
tetap satu terhadap yang lain. Nah, misalnya kamu sedang berdiri di peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada di dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada di dalam kereta, dia itu diam. Justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kelajuan 80 km per jam. Nah, untuk postulat yang kedua, bunyinya, kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber atau pengamat. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Pada postulat yang kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Kelajuan cahaya dalam vakum merupakan besaran mutlak. Artinya, tidak ada kelajuan lain yang lebih besar daripada kelajuan cahaya. Jadi, diukur dalam semua kerangka acuan bergerak, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama. Jadi, jika ada dua orang pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu diam dan yang satu lagi bergerak terhadap peristiwa itu, maka persamaan ruang dan waktunya tidak akan sama. Penjumlahan kecepatan relativistik. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativistik ialah sebagai berikut. Nah, V aksen sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 dikali V2 dibagi C kuadrat. Nah, ini ada keterangannya. V1 itu kecepatan benda 1 dalam satuan meter per sekon, V2 kecepatan benda 2 dalam satuan meter per sekon. V aksen merupakan kecepatan relatif benda 1 terhadap benda 2 dalam meter per sekon, dan C merupakan kecepatan cahaya yang besarannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga, transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz menyatakan bahwa waktu bersifat relatif, sehingga kejadian yang diamati oleh dua pengamat pada dua kerangka acuan yang berbeda tidak terjadi pada selang waktu yang sama. Pada masing-masing kerangka acuan, pengamat bisa menggunakan sebuah sistem koordinat lokal, biasanya koordinat kartesius dalam konteks ini, untuk mengukur jarak dan sebuah jam untuk mengukur interval waktu. Misalnya terhadap titik P yang terletak pada dua kerangka acuan, yaitu kerangka acuan S dengan sistem koordinat X, Y, Z, T, dan kerangka acuan S aksen dengan sistem koordinat X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen. Lorentz menyatakan bahwa waktu bersifat relatif, sehingga T aksen itu tidak akan sama dengan T. Jika kita anggap transformasi ini adalah linear, hubungan transformasinya akan mengandung suatu penggali gamma yang disebut tetapan transformasi. Persamaannya menjadi, X aksen sama dengan gamma dikali X dikurang V dikali T. Kalau X sama dengan gamma X aksen ditambah V dikali T. Jadi, nilai tetapan transformasi gamma sama dengan akar 1 per 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. V ini kecepatan, C ini kecepatan cahaya. Dapat kita tulis hasil transformasi Lorentz yaitu seperti ini. Transformasi Lorentz untuk kecepatan. Nah, ini dia transformasi Lorentz untuk kecepatan. Ux sama dengan U aksen X ditambah V per 1 ditambah V dikali U aksen X per C kuadrat. Adapun untuk U aksen X sama dengan Ux dikurang V per 1 dikurang Vux per C kuadrat. Nah, Ux itu besaran kecepatan benda terhadap S aksen, adapun Ux aksen itu merupakan besaran kecepatan benda terhadap S. Nah, kita masuk ke contoh soal. 1. Sebuah partikel yang bergerak dengan kelajuan 0,3 C terhadap kerangka acuan laboratorium memancarkan sebuah elektron searah dengan kecepatan 0,3 C relatif terhadap partikel. Tentukan laju elektron tadi menurut kerangka acuan laboratorium. Nah, diketahui ini VA-nya 0,3 C, VB-nya juga 0,3 C. Ditanyakan VAB sama dengan berapa? Nah, untuk mencari VAB itu rumusnya VA ditambah VB
per 1 ditambah VA dikali VB per C kuadrat. VAB sama dengan VA-nya sudah diketahui, VB-nya juga sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 0,3C ditambah 0,3C per 1 ditambah 0,3C dikali 0,3C dibagi C kuadrat. VAB sama dengan 0,6C ditambah 0,9C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya ini bisa kita coret. Jadi sisa VAB sama dengan 0,6C per 0,9C. VAB sama dengan 0,51C. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pemekaran waktu dan kontraksi panjang. Pemekaran waktu. Dilatasi atau pemekaran waktu adalah dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak, tetapi relatif. Selang waktu yang diukur oleh dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Dilatasi waktu dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta T sama dengan T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan delta T merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian dalam waktu sekon. Delta T0 merupakan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian dalam satuan sekon. Untuk V merupakan kecepatan benda terhadap kerangka diam dalam satuan meter per sekon, dan C merupakan kecepatan cahaya yang tetapannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang kedua yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang merupakan akibat dari transformasi Lorentz, di mana panjang suatu benda akan mengalami suatu perubahan jika suatu benda bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Panjang benda itu akan mengalami penyusutan bila dibandingkan dengan panjang benda ketika diam terhadap pengamat, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, dengan keterangan L merupakan panjang benda pada kerangka bergerak dalam satuan meter, L0 merupakan panjang benda pada kerangka diam dalam satuan meter, V merupakan kecepatan benda terhadap kerangka diam dalam satuan meter per sekon, dan C merupakan kecepatan cahaya yang besarannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, dua sistem A dan B bergerak dengan kelajuan 0,8 dan 0,6C. Tentukanlah perbandingan dilatasi waktu untuk peristiwa yang diamati oleh kedua sistem tersebut. Nah, besaran yang diketahuinya yaitu VA 0,8C, VB-nya 0,6C. Waktu yang mengalami pemuaian berbanding terbalik dengan faktor koreksi. Nah, jadi T itu sebanding dengan 1 per akar 1 kurang V per C kuadrat. Perbandingan dilatasi waktu oleh kedua sistem adalah TA dibandingkan dengan TB sama dengan akar 1 dikurang 0,6 kuadrat per akar 1 kurang 0,8 kuadrat. Didapatlah TA banding TB sama dengan 4 banding 3. Nah, contoh soal yang kedua. Sebuah roket ketika diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8C. C sama dengan kecepatan cahaya dalam vakum. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah, nah, diketahuinya L0 sama dengan 100 meter. V-nya itu kecepatannya 0,8C. Ditanya L. Jawab L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V per C kuadrat. L sama dengan L0-nya 100 dikali akar 1 dikurang V-nya kecepatannya 0,8 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 dikali akar 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 100 akar 0,36. Karena C-nya ini sama, jadi kita bisa coret. Lalu 1 dikurang 0,64 merupakan 0,36. Jadi L sama dengan 100 dikali 0,6. Jadi kita dapatkan L sama dengan 60 meter. Nah, jadi panjang roket tersebut selama bergerak adalah 60 meter.
Yang terakhir yaitu massa, momentum, dan energi relativistik. Yang pertama, massa relativistik. Sebuah benda yang memiliki massa diam m0, maka benda tersebut jika bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan massa yang disebut dengan massa relativistik sebesar M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana M0 merupakan massa benda menurut pengamat yang diam terhadap benda dalam satuan kilogram, M sama dengan massa benda menurut pengamat yang bergerak relatif terhadap benda dalam satuan kilogram, V merupakan kecepatan gerak benda dalam satuan meter per sekon, dan C merupakan kecepatan cahaya dalam satuan meter per sekon. Yang kedua yaitu momentum relativistik. Benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik, maka momentumnya adalah momentum relativistik. Persamaan momentum relativistiknya adalah P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. P merupakan momentum relativistik, M0 merupakan massa benda dalam keadaan diam, V merupakan kecepatan benda, dan C merupakan kecepatan cahaya yang besarannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ketiga yaitu energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus Einstein, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Persamaannya yaitu E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. E sama dengan gamma dikali N0 sama dengan gamma dikali M0 dikali C kuadrat sama dengan MC kuadrat, di mana N0 merupakan energi diam dan E merupakan energi total. Dengan demikian, energi kinetik partikel yang bergerak relativistik atau mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dan energi diamnya mengikuti persamaan berikut. EK sama dengan E dikurang E0 sama dengan gamma dikurang 1 dikali E0 sama dengan gamma dikurang 1 M0C kuadrat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebuah partikel dalam diam memiliki massa 100 gram. Berapakah massanya jika partikel tersebut bergerak dengan kecepatan sebesar 0,6 C? Penyelesaian, diketahui M0-nya itu 100 gram, V-nya 0,6 C, ditanyakan M. M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. M sama dengan M0-nya sudah kita tahu yaitu 100 per akar 1 dikurang C-nya 0,6 C kuadrat per C kuadrat. M sama dengan 100 per akar 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. Nah, C kuadratnya sama, kita bisa coret. Jadi hasilnya M sama dengan 100 per akar 1 dikurang 0,36. M sama dengan 100 per akar 0,64. M sama dengan 100 per 0,8. M sama dengan 125 gram. Contoh soal yang kedua, sebuah benda yang bermassa 8 kg bergerak dengan kelajuan 0,6 C terhadap pengamat di laboratorium. Tentukanlah momentum relativistik benda tersebut. Jawab, besaran yang diketahui yaitu massanya 8 kg dengan kecepatan 0,6 C. Momentum relativistik benda tersebut adalah P sama dengan M0 dikali V per akar 1 dikurang V per C dipangkatkan 2. Nah, P sama dengan 8 dikali 0,6 C per akar 1 dikurang 0,6 kuadrat. Nah, C-nya kan sama, jadi kita bisa langsung coret. Jadi didapatkan hasil sama dengan 6C kg meter per sekon. Nah, contoh soal yang ketiga, sebuah benda mempunyai massa diam 4 kg. Jika benda tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C, maka tentukanlah A. Energi diam benda, B. Energi relativistik, dan C. Energi kinetik benda. Nah,
kita langsung jawab. Energi diamnya yaitu E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat, sama dengan M0-nya tuh 4 kg dikali C kecepatan cahaya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon dikuadratkan. Dapatlah hasilnya 36 dikali 10 pangkat 16 Joule. Untuk energi relativistik atau energi totalnya, E total sama dengan MC kuadrat sama dengan M0 dikali C kuadrat per seakar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. M0-nya itu 4 kg, C-nya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat per 1 dikurang V-nya 0,6 C dipangkatkan 2 per C kuadrat. Jadi totalnya itu M0 dikali C kuadrat ini kan sama dengan energi diam. Nah, energi diamnya tadi udah kita ketahui yaitu 36 dikali 10 pangkat 16 Joule per 1 dikurang 0,36. 36 dikali 10 pangkat 16 Joule per akar 0,64. Dapatlah hasilnya 45 dikali 10 pangkat 16 Joule. Nah, yang terakhir yaitu energi kinetiknya. Energi kinetik yaitu E total dikurangi dengan E diam. Jadi kita tinggal kurangi E totalnya yaitu 45 dikali 10 pangkat 16 Joule. Kita kurangi dengan 36 dikali 10 pangkat 16 Joule. Didapatlah 9 dikali 10 pangkat 16 Joule. Jadi energi diam bendanya itu 36 dikali 10 pangkat 16 Joule. Energi relativistiknya yaitu 45 dikali 10 pangkat 16 Joule. Dan energi kinetik bendanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 16 Joule. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.